bersepeda di pagi hari, Nino mencium bau yang tidak sedap. Ternyata, banyak sampah yang berserakan. Padahal kita harus menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan, bukan? Nino pun mengayuh sepedanya dengan cepat untuk menghindari bau tersebut. Akibatnya, nafasnya menjadi terengah-engah. Sebenarnya bagaimana proses pernafasan manusia terjadi? Yuk, kali ini kita membahas tentang sistem pernafasan manusia. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Alat pernafasan manusia terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Lubang hidung, termasuk juga mulut, merupakan jalan masuk dan keluarnya udara dari dan ke tubuh manusia. Namun, akan lebih baik jika kita bernafas menggunakan hidung, sebab di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring udara yang mengandung debu, kotoran dan kuman penyakit, sehingga jika ada kotoran yang masuk, kita akan mengalami bersin. Sehingga kotoran halus tersebut akan terlempar keluar saat kita bersin. Di rongga hidung terdapat ujung-ujung saraf pembau yang berguna membedakan bau-bau yang masuk ke hidung. Itu sebabnya Nino mencium aroma sampah yang tidak sedap. Di dalam rongga hidung juga terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Hidung juga terhubung langsung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar, yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis adalah bukaan trakea atau tenggorokan sehingga makanan dapat masuk ke dalam lambung. Namun, jika ada benda asing, misalnya makanan, salah masuk ke jalan nafas, maka tubuh akan tersedak secara refleks sehingga makanan tadi terlempar kembali keluar. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Selanjutnya, melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut dengan bronkiolus, dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran antara oksigen dan gas karbon dioksida. Jenis pernafasan terbagi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Pernafasan kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah,
Sekarang kita menjadi tahu bukan bagaimana proses pernafasan terjadi di dalam tubuh kita. Jangan lupa bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya berupa pernafasan bagi kita. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Insya Allah kita bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.